Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup, akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita, dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus bila mana kita mempunyai masalah atau beban-beban dalam kehidupan kita. Baiklah, kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepadanya dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Pola Hidup Hawaii. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 3 ayat 1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saat tinggal di Pulau Kauai, Hawaii, saya adalah direktur medis dari Kauai Care Center, sebuah panti jompo kecil di Waimea. Penghuninya yang tertua adalah seorang wanita Jepang sederhana yang baik, berusia 110 tahun. Masih bangun dan berjalan. Banyak penghuni lain yang juga hampir merayakan ulang tahun mereka yang ke-100 dan dalam keadaan sehat untuk usia mereka. Hawaii, khususnya Kauai, telah didokumentasikan memiliki harapan hidup yang terpanjang di Amerika Serikat. Mengapa? Itu pasti ada hubungannya dengan iklim moderat, udara asin segar, sinar matahari, buah-buahan dan sayuran segar yang tersedia sepanjang tahun. Pola hidup Hawaii yang santai dan semangat aloha. Ada paradoks di sini, karena meskipun Hawaii secara statistik adalah negara yang paling sehat di negara bagian Amerika Serikat, penduduk asli Hawaii memiliki kesehatan yang terburuk di negara ini. Analisis yang cermat menunjukkan bahwa orang-orang yang paling banyak berumur panjang bukanlah penduduk asli Hawaii, melainkan imigran baru, orang Asia dan orang Kaukasia, yang tampaknya memiliki tingkat penyakit kronis yang lebih rendah. Penduduk asli Hawaii adalah yang paling sehat di dunia sampai pulau itu ditemukan oleh orang-orang barat. Makanan mereka terdiri dari talas, poi, ubi jalar, sayuran, daun talas, dimasak, apel gunung, ikan, dan rumput laut. Ketika surga tropis itu ditemukan, makanan olahan dan penyakit-penyakit ikut masuk ya. Jadi sekarang penduduk asli Hawaii dilanda penyakit jantung, hipertensi, radang sendi, asma, alergi, kanker, diabetes, stroke, MAH, dan banyak kondisi kronis lainnya yang mencapai proporsi epidemi. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika Nyonya Ellen G. White menulis buku Membina Keluarga Sehat, beliau menyebutkan 8 hukum alam untuk kesehatan, yaitu udara bersih, sinar matahari, bebas dari pemakaian obatan kimia, istirahat, olahraga, makan yang teratur, penggunaan air bersih, dan percaya pada kuasa ilahi. Dia kemudian membuat pernyataan ini: mereka yang tekun menuruti hukum-hukumnya akan menuai upah, yaitu kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran. Saat saya baca daftar 8 hukum alam itu, saya takjub melihat betapa ini sangat mirip dengan faktor-faktor yang kami yakini berkontribusi terhadap orang-orang yang hidup lebih lama dan lebih sehat di Kauai. Saya penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi jika seluruh negara mulai menjalani pola hidup ini. Ya, jadi di sini kembali lagi diceritakan bagaimana nasihat firman Tuhan pada saat ini yang mengenai pola hidup. Ya, khususnya di sini diceritai mengenai pola hidup yang ada di Pulau Kauai atau Hawaii. Ya, di sini katakan ada seorang direktur medis ya dari Kauai Care Center. Ya, jadi sebuah panti jompo kecil yang ada di Waimea ya, yang ada di Hawaii. Penghuninya yang tertua adalah seorang wanita Jepang sederhana yang baik, berusia 110 tahun. Jadi wanita Jepang ini masih bisa bangun dan berjalan walaupun umurnya sudah 110 tahun. Ya, jadi banyak penghuni lain juga di panti jompo itu hampir merayakan ulang tahun mereka yang ke-100. Ya, mereka
adalah orang-orang yang sehat untuk usia mereka ini. Jadi di sini di panti jompo ini telah didokumentasikan memiliki harapan hidup yang terpanjang di Amerika Serikat. Mengapa? Karena mereka mempunyai iklim moderat, ya udara asin segar, sinar matahari, buah-buahan dan sayuran segar yang tersedia sepanjang tahun. Jadi pola hidup di Hawaii yang santai dan semangat aloha. Ya, jadi suatu hal yang sangat indah ya, bagaimana orang-orang yang sudah lanjut usia mereka mendapatkan suatu hal yang luar biasa di masa tua mereka. Mereka merasakan suatu kedamaian, mereka merasakan suatu tempat yang penuh dengan sukacita dan juga lingkungan yang begitu indah yang mereka dapatkan. Ya, di sini dikatakan meskipun Hawaii secara statistik adalah negara yang paling sehat di negara bagian Amerika Serikat, penduduk asli Hawaii memiliki kesehatan yang terburuk di negara ini. Ya, analisis yang cermat menunjukkan bahwa orang-orang yang paling banyak umur panjang bukanlah penduduk asli Hawaii, yang melainkan imigran baru atau pendatang ya, seperti orang Asia dan orang Kaukasia ya, yang tampaknya memiliki tingkat penyakit kronis yang lebih rendah. Ya, jadi penduduk asli Hawaii adalah yang paling sehat di dunia sampai pulau itu ditemukan oleh orang-orang barat. Ya, jadi makanan mereka terdiri dari sayuran daun talas yang dimasak, kemudian apel gunung, ikan dan rumput laut. Ketika surga tropis itu ditemukan, makanan olahan dan penyakit-penyakit ikut masuk. Ya, jadi oleh karena pengaruh-pengaruh luar ya. Di sini juga dikatakan akhirnya penduduk asli Hawaii dilanda penyakit seperti penyakit jantung, hipertensi, radang sendi, asma, alergi, kanker, diabetes, stroke mah, dan banyak kondisi kronis lainnya yang mencapai proporsi epidemi. Ya, jadi kembali lagi ya, kita diingatkan untuk menjaga pola hidup kita supaya kita benar-benar menjadi umat-umat Tuhan yang bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tidak ada halangan di dalam kehidupan kita, khususnya tubuh kita. Ya, biarlah pada saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan dengan tubuh yang sehat dan kuat ini, biarlah kita dapat pergunakan dengan sebaik mungkin. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Ellen G. White juga menuliskan di dalam bukunya Membina Keluarga Sehat. Ya, di sini beliau menyebutkan 8 hukum alam untuk kesehatan, yaitu udara bersih, sinar matahari, bebas dari pemakaian obat kimia, istirahat, olahraga, makan yang teratur, penggunaan air bersih dan percaya pada kuasa ilahi. Ya, jadi inilah 8 obat alami untuk kesehatan kita. Ya, bila mana kita mempraktekkan ini semua di dalam kehidupan kita, disitulah kita akan ya bertumbuh dengan baik. Kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di dalam kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Saat saya membaca daftar 8 buku alam itu, ya, jadi direktur medis ini ya, pada saat dia membaca 8 hukum alam itu, dia merasakan ketakjuban. Dia melihat betapa ini sangat mirip dengan faktor-faktor yang mereka yakini berkontribusi terhadap orang-orang yang hidup lebih lama dan lebih sehat di Hawaii. Saya penasaran ingin tahu apa yang akan terjadi jika seluruh negara mulai menjalani pola hidup ini. Yang terjadi bahwa bagaimana manusia akan hidup dengan tentram. Ya, walaupun hidup di dunia yang penuh dengan dosa, tapi bila mana mau menjalani akan setiap perintah Tuhan, disitulah kita akan merasakan suatu kedamaian. Ya Tuhan, bantulah saya untuk belajar sesuatu dari mereka yang hidup sehat dan panjang umur, yang dapat membantu saya membuat pilihan yang lebih baik. Jadi biarlah setiap apapun yang kita lakukan, kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita jalankan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita memakai kehendak kita sendiri, maka kita akan jatuh. Ya, biarlah kita mau belajar untuk mendengarkan suara atau bisikan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, dikatakan di dalam ayatnya Amsal 3 ayat 1 dan 2, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Ya, jangan kita melupakan ajaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita sudah baca, yang kita sudah dengar setiap harinya di dalam kehidupan kita. Dan biarlah hati kita memelihara perintahnya. Ya, biarlah kita selalu memelihara akan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan disitulah kita akan mendapatkan panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan kita peroleh di dalam
kehidupan kita. Walaupun kita hidup di dunia yang berdosa ini, tapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Walaupun kita jatuh, tapi biarlah kita mau bangkit kembali untuk dapat memegang akan tangan Tuhan. Sehingga Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mungkin kita sudah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan kita terpuruk dalam kesalahan itu. Biarlah kita berdoa, kita menyadari, atau kita memohon ampun kepada Tuhan. Meminta tuntunannya supaya dapat menjadi bagian kita. Supaya kita pun dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dapat menjalankan apa yang Dia sudah berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, walaupun kita disibukkan oleh berbagai-bagai pekerjaan kita, biarlah kita boleh kembali mengingat betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sisihkan sedikit waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita akan diberikan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan kita. Ya, karena kita hidup di akhir daripada dunia. Ya, setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Tapi jangan pernah kita lelah. Biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya, berjalan di jalan kebenarannya. Sehingga bila mana kita sampai di ujung jalan sana, kita akan merasakan, Tuhan, terima kasih. Ya, karena Engkau sudah memberikan saya kesanggupan, memberi saya kekuatan untuk melewati semuanya. Begitu pula dengan cerita-cerita mengenai tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, banyak kekurangan mereka, banyak kelemahan mereka. Tetapi di dalam semuanya itu memberikan kita satu pelajaran yang baru, bahwa tidak ada yang mustahil bila mana kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, seperti Ayub, seperti Elisa, seperti Elia, yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan di jalan kebenaran itu. Walaupun banyak ujian-ujian yang mereka dapat, tetapi mereka tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka mempunyai suatu kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus. Akhirnya mereka pun mendapatkan kemenangan. Mereka tuai apa yang mereka tabur di dalam kehidupan mereka. Ya, biarlah kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir dunia ini, biarlah kita juga mau berlomba-lomba untuk datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita. Ya, walaupun akan banyak kekecewaan yang kita hadapi, tapi biarlah kita boleh terus berpegang hanya kepada Tuhan saja. Dialah satu-satunya penolong kita. Dialah yang akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus berjalan atau melewati begitu banyak tantangan. Ini menjadi suatu nasihat firman Tuhan bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau terus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Ya, dikatakan juga di dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, biarlah kita mempunyai sukacita untuk dapat melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan merasakan tuntunan atau pengalaman yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita masing-masing. Ya, pada saat Yesus berada di dunia ini, Dia datang ke dunia ini juga menjadi manusia biasa. Dia melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga Yusuf dan Maria. Selama 30 tahun Dia setia melakukan pekerjaannya. Sehingga pada saat Dia keluar dan Dia menjalani misinya, Dia mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Karena Dia tahu Dia akan menyelamatkan akan umat manusia. Sehingga Dia tetap berjalan di jalan kebenaran itu. Dia selalu berpaut kepada Bapaknya yang di surga. Apapun yang Yesus lakukan, Dia lakukan dengan sepenuh hatinya. Biarlah teladan yang Yesus sudah contohkan bagi kita. Biarlah kita dapat doakan itu dalam kehidupan kita. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, biarlah itu kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.